Selamat sore, jumpa lagi dengan Bude di All Friends Entertainment, channel YouTube yang suka jalan-jalan kalau lagi ada duit, kalau lagi nggak ada duit, nasib. Siapa ayo yang tiap ke Jogja suka berburu batik? Kamu harus tahu surga tempat belanja di Jogja ini. Aduh, jangan di skip deh, rugi loh friends. Berada di ujung Jalan Malioboro, tempat ini hits banget di Jogja. Ya, inilah pasar tradisional Beringharjo, terletak di Jalan Pabringan 1, Yogyakarta. Pasar Beringharjo merupakan salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi, terutama untuk membeli oleh-oleh khas Jogja. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya pada tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Hamengkubuwono IX. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan. Tawarannya kini kian lengkap, mulai dari batik, jajanan pasar, jajamuan, hingga patung Buddha seharga ratusan ribu. Pasar Beringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana tidak, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofi. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonominya. Selain itu, Pasar Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal atau terdiri dari keraton, alun-alun utara, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Bila hendak membeli batik, Beringharjo adalah tempat terbaik karena koleksi batiknya lengkap. Mulai batik kain maupun sudah menjadi pakaian. Bahan katun hingga sutra, dan harga puluhan ribu sampai hampir sejuta tersedia di pasar ini. Koleksi batik kain dijumpai di Los Pasar bagian barat sebelah utara. Sementara koleksi pakaian batik dijumpai hampir di seluruh pasar bagian barat. Selain pakaian batik, Los Pasar bagian barat juga menawarkan baju surjan, blangkon, dan sarung tenun maupun batik. Sandal dan tas yang dijual dengan harga miring dapat dijumpai di sekitar eskalator pasar bagian barat. Berjalan ke lantai 2, pasar bagian timur, jangan heran bila mencium aroma jejamuan. Tempat itu merupakan pusat penjualan bahan dasar jamu dan rempah-rempah. Bahan jamu yang dijual misalnya kunyit yang biasa dipakai untuk membuat kunyit asam dan temulawak yang dipakai untuk membuat jamu terkenal sangat pahit. Rempah-rempah yang ditawarkan adalah jahe atau biasa diolah menjadi minuman ronde ataupun hanya dibakar, direbus, dan dicampur gula batu. Dan kayu dipakai untuk memperkaya cita rasa minuman seperti wedang jahe, kopi, teh, dan kadang digunakan sebagai pengganti bubuk coklat pada cappuccino. Meski pasar resmi tutup pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat,
tetapi dinamika perdagangan tidak terhenti pada jam itu. Bagian depan pasar masih menawarkan berbagai macam panganan khas. Martabak dengan berbagai isinya, terang bulan yang legit bercampur coklat dan kacang, serta klepon isi gula Jawa yang lezat bisa dibeli setiap sorenya. Sekitar pukul 6 sore hingga lewat tengah malam biasanya terdapat penjual gudeg di depan pasar yang juga menawarkan kikil dan varian oseng-oseng. Sambil makan Anda bisa mendengarkan musik tradisional Jawa yang diputar atau bercakap dengan penjual yang biasanya menyapa dengan akrab loh friends. Ternyata pasar tradisional Bringharjo ini lengkap ya friends. Tapi jalan-jalan ke Jogja nggak cukup sampai di sini. Budi akan berpindah tempat yang tidak kalah unik dan menarik. Terima kasih yang sudah nonton sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video All Friends Entertainment. Sampai jumpa di video-video Budi selanjutnya. Dadah.